Malang, Jawa Timur. Daerah ini memiliki peninggalan sejarah yang cukup hebat. Di antaranya adalah Candi Jago. Candi Jago kerap disebut sebagai Candi Tumpang yang biasa disebut oleh masyarakat setempat Cungkup. Candi ini terletak 22 km dari kota Malang. Candi Jago ini dipenuhi dengan panel dan relief yang terpahat rapi, mulai kaki hingga dinding teratasnya. Terlihat pahatan dari bawah menggambarkan ajaran Buddha dalam cerita Tantri Kamandaka dan cerita Kunjara Karna. Relief Candi Jago ini juga menceritakan tentang pelepasan dan kepergian. Kemudian pada dinding bagian atas terpahat lanjutan cerita Kunjakarna dan petikan kisah Mahabharata dalam ajaran Hindu, yaitu Partayatna dan Arjuna Wiwaha. Sementara pada dinding tubuh candi dipenuhi dengan pahatan relief cerita Hindu, yaitu peperangan Krishna dan Kalayawana. Nah, yang unik dari candi ini sebenarnya banyak relief-reliefnya. Jadi di Malang ini banyak candi, tapi yang paling besar di Malang itu Candi Jago ini. Selain Candi Jago ada Candi Kidal, Candi Sumberhawan, tapi yang paling megah itu menurut saya Candi Jago. Kalau kita berkunjung di Candi Jago ini yang penting kita gak merusak tata krama di tempat sini, sopan santun tetap dijaga, itu gak apa-apa. Tata krama itu pasti kita bisa merasakan suatu energi positif lah pastinya yang bisa terpancar dari batu candi ini. Berdasarkan kitab Negara Kertagama dan para raton, disebutkan bahwa pembangunan Candi Jago berlangsung sejak tahun 1268 Masehi hingga 1280 Masehi. Pembangunan ini disebutkan juga untuk menghormati Raja Singosari keempat, yaitu Sri Jaya Wisnuwardana. Dalam kitab itu Candi Jago adalah Jajagu. Sejarah, fungsi, dan corak keterkaitan Candi Jago dengan kerajaan Singosari terlihat pada pahatan Padma atau teratai yang menjulur ke atas dari bonggolnya yang menghiasi arca-arcanya. Motif teratai sangat populer pada masa kerajaan Singosari pada masa itu. Candi yang terletak di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini beraliran Siwa Buddha Tantrayana. Hal itu diketahui dari Arca Amogapasa, di mana arca tersebut merupakan dewa tertinggi dalam ajaran Buddha Tantrayana yang merupakan arca perwujudan dari Wisnuwardana yang wafat pada 1268 Masehi. Untuk mengetahui cerita singkat dari Candi Jago ini dan bagaimana atmosfer mistis di sekitaran candi ini, sudah ada dua paranormal hebat yang akan mengungkap sisi lain di balik Candi Jago di Kota Malang, Jawa Timur. Salam sayang sahabat Eyang. Nah, saya Kiai Pamungkas kebetulan sedang bersama sesepuh paranormal Indonesia yaitu Eyang Rati. Dan kebetulan juga kita sedang ada di Candi Jago. Nah, sekarang coba kita ngobrol nih, apa yang menarik, ada daya magis apa yang ada di Candi Jago tersebut kepada sesepuhnya paranormal. Yuk, coba Eyang Rati. Ya, saya semalam langsung tepar ya Mas Bayu. Ya. Habis makan bakso Malang, wow, keren banget, enak ya. Jadi hari ini kita lagi nge-vlog di Candi Jago. Candi Jago ini kayaknya ada getaran sensasi yang luar biasa ya. Karena ini adalah candi yang tertua dan termega yang ada di Kota Malang. Ya. Kira-kira energinya ini positif atau negatif yang ada di Candi Jago ini? Tentu positif ya Mas Bayu. Masalahnya para raja zaman dahulu ini keren-keren lah tapa beratanya ya. Itu sangat luar biasa dan ini hanya situs atau peninggalannya, tetapi banyak sekali yang berdatangan ke sini. Dan ini merupakan cagar alam ya, situs budaya. Dan ini tidak boleh ada yang rusak tentunya, karena ini adalah milik Kota Malang. Kita harus pelihara bersama-sama ya. Jangan ada yang merusak peninggalan-peninggalan nenek moyang kita ya Mas Bayu ya. Tentunya Mas Bayu arek Malang ya, Arema ya. Ya, Arema. Ya. Nah, ini yang mau saya pertanyakan lagi nih, yang katanya di dalam itu
ada guanya. Iya. Tapi sekarang udah ditutup ya. Itu Iya. kenapa kok ditutup ya? Tentunya Mas Bayu lebih tahu ya karena orang Malang. Tetapi saya akan sedikit menerangkan Iya. dengan pengetahuan Nah, Eyang ya. betul. Di situ ada pintu gerbang Mas ya, Ya. di itu, dan di situ ada sumur. Oh, Ada sumur dan ada gua-guaan. Iya, Ya, betul. ya betul nggak? Umurnya seperti itu Eyang sih. belum pernah masuk sini Iya. Mas, ya. Belum pernah masuk sini tapi alhamdulillah ada pawisik ya. Artinya sumur ini sangat berbahaya sekali. Makanya itu ditutup ya Mas. Nggak boleh orang atau seseorang ngelongokin atau ngelihat atau ini nggak boleh karena itu sangat berbahaya. Mengandung racun, gas beracun. Karena tanpa oksigen dan ditutup sudah bertahun-tahun. Nah kalau goa sesekali adalah orang yang pasang kemenyan atau dupa ya, tetapi kalau malam tentunya candi ini ditutup Mas, ditutup ya. Saya memang nggak pernah masuk, baru kali ini masuk para netizenku ya, tetapi yang bisa merasakan getaran-getarannya ya. Dan getaran-getaran di sini ini tempat perabuan ya, tempat perabuan Raja siapa Mas? Raja Wisnu Wardana ya. Dan kalau kita lihat kita flashback dari sejarah, Wisnu Wardana ini adalah masa peralihan dari Buddha ke Hindu ya. Singosari dulu kan Buddha Mas, terus pengaruh dari Mojopahit jadi ke Hindu. Nah, makanya di situ bisa terlihat ada patung Dewa Siwa. Nah, katanya nih Eyang, kalau di tempat candi, kenapa sih kok patung Dewa Siwa itu selalu bilang kepalanya? Katanya nih di dalam kepatung itu terdapat emasnya. Pada zaman Belanda dulu dipugar katanya tuh. Katanya ada emas apa, betul itu Eyang? Ya itu alam ya. Gitu ya. Oh. Karena kita kan tidak memenangi, Nah, jadi kita nggak iya, boleh cuma, berkata sembarangan menceritakan ada, padahal kita nggak tahu ya. Iya. Jadi mungkin karena tuanya candi ini sendiri, jadi erosi alam ya tergerus ya. Jadi kita nggak boleh menduga-duga, memberikan pengetahuan yang omong kosong ya. Betul, ya. Tetapi Salah kita kaprah memberikan pencerahan yang memang keadaan yang kita kesini sudah begini ya. Simbol bunga teratai itu fungsinya untuk apa sih yang sebenarnya itu? Bunga teratai ini Mas, kalau di dalam agama Buddha itu adalah bunga kehidupan Gitu ya. Bunga kehidupan, kenapa bunga kehidupan? Karena teratai sendiri ini bisa hidup di dalam dua alam. Bisa di air, bisa di darat. Di air, bisa di darat ya. Iya. Jadi ini adalah lambang kehidupan, dan bunga teratai adalah bunga kesayangan Ibu Dewi Kuan Yin Posat. Oh, Ya. iya. Oh, jadi makanya kok identiknya setiap di peradaban Buddha pasti ada bunga teratai. Ya. Ya.